Radiasi gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yakni panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Frekuensi yang dimaksud adalah jumlah gelombang yang melalui semua titik dalam satu satuan waktu. Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus melewati ruang. Kemudian hubungan antara kecepatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang bisa digambarkan dengan persamaan berikut. C sama dengan lambda kali F. Persamaan laju gelombang elektromagnetik di ruang hampa. V sama dengan 1 per akar E0 mu 0. Persamaan laju gelombang elektromagnetik bergantung jenis mediumnya, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan 1 per akar E mu, dengan E adalah permitivitas listrik di medium dan mu adalah permeabilitas magnetik medium. Besar laju gelombang elektromagnetik menjadi lebih kecil saat merambat dalam medium air karena panjang gelombangnya menjadi lebih kecil meskipun frekuensinya tetap. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpendek atau frekuensi terbesar adalah sinar gamma. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpanjang atau frekuensi terkecil adalah gelombang radio. Pertama, gelombang radio dan televisi. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter dan diterima oleh receiver. Manfaatnya yaitu pada teleskop radio yang mampu mendeteksi spektrum gelombang lain dari luar angkasa. Yang kedua, gelombang radio mengirimkan suara musik atau percakapan, gambar, dan data tanpa terlihat mata manusia dalam jarak yang mungkin mencapai jutaan kilometer. Yang ketiga, beberapa penggunaan gelombang radio yang lain, misalnya telepon nirkabel, jaringan nirkabel, mainan dengan radio kontrol, telepon seluler, GPS, dan walkie-talkie. Yang keempat, dalam sistem penyiaran radio, gelombang radio digunakan untuk membawa sinyal suara dan stasiun pemancar radio ke pesawat penerima radio. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10 pangkat 10 Hz dengan panjang gelombang 3 nanometer. Manfaatnya untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, daerah frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz dimanfaatkan oleh pesawat radar dalam membantu pendaratan pesawat, deteksi jarak suatu objek, dan sebagai oven microwave. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Manfaatnya adalah untuk remote control untuk peralatan elektronik seperti TV, AC, dan VCD. Sinar inframerah juga digunakan pada kamera untuk menangkap gambar dalam lingkungan yang gelap. Teleskop satelit inframerah untuk menghasilkan foto gambar alam semesta dengan hasil berkualitas. Di bidang kedokteran untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok. Di bidang militer untuk melihat di tempat gelap atau berkabut, dan di bidang elektronika untuk remote control, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kamu tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 800 nanometer. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibanding warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Manfaatnya adalah pada laser, pada pistol senapan, meriam laser, dan digunakan dalam sistem komunikasi menggunakan serat optik sebagai pembawa sinyal komunikasi yang dipandu laser. Juga pencahayaan dan fotografi. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nanometer.
Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Manfaat sinar UV adalah untuk mendeteksi kandungan unsur-unsur dalam suatu bahan. Sinar matahari juga merupakan sumber sinar ultraviolet yang merangsang badan kita menghasilkan vitamin D yang kita perlukan untuk kesehatan tulang. Sinar ultraviolet memiliki energi kimia yang dapat memandarkan bahan kimia seperti barium, platina, dan sianida. Yang keenam, sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X juga biasa disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energinya sangat besar, tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Manfaat sinar X: proteksi patah tulang, penyakit dalam menghasilkan gambar di film atau fotografi. Sinar X ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret kedudukan tulang atau organ dalam tubuh manusia, mensterilkan peralatan medis, dan mendeteksi retakan pada bangunan. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Manfaat sinar gamma: di bidang kedokteran, sinar gamma digunakan untuk membunuh sel kanker, tumor, dan menangani gangguan pada tubuh manusia. Sinar gamma juga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran dan deteksi retakan pada pipa baja dan juga bedah saraf otak.